action let's go 저 건물을 찾으러 Halo semuanya, perkenalkan saya Alda Dwi Lestari Putrimurni dengan NPM 23150 71013. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Yang sebelum kita bahas, di sini ada konsep dasar demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yang secara harfiah demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini merupakan pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863. Dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memilih untuk menentukan nasib bangsa dan negara melalui perwakilan yang mereka pilih dalam pemilu yang bebas dan adil. Selanjutnya ada pemahaman tentang pilar demokrasi. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konsep demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Ini berarti bahwa demokrasi di Indonesia mengakui pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dan berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Yang kedua, ada demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan adalah konsep yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dan terdidik rakyat dalam proses demokrasi. Ini berarti bahwa rakyat tidak hanya memilih hak untuk memilih dan dipilih, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk, yang pertama, memahami informasi dan isu politik dengan baik, yang kedua, berpikir kritis dan analitis, yang ketiga, menyuarakan pendapat secara konstruktif, dan yang keempat ada berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yang ketiga ada demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa rakyat memilih hak untuk menentukan nasib bangsa dan negara. Dan yang keempat ada demokrasi dengan rule of law. Demokrasi rule of law ini maksudnya negara hukum. Jadi demokrasi negara hukum maksudnya adalah konsep ideal yang saling melengkapi untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kelima ada demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan merupakan pilar penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan harus dibagi antara berbagai lembaga pemerintah, seperti yang pertama, lembaga legislatif bertugas membuat undang-undang, yang kedua, lembaga eksekutif bertugas menjalankan undang-undang, yang ketiga, lembaga yudikatif bertugas mengadili perkara dan menegakkan hukum. Yang keenam, ada demokrasi dengan HAM, dan yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan akuntabel. Pengadilan yang merdeka berperan penting untuk menjaga supremasi hukum, melindungi HAM, dan meningkatkan kepercayaan publik. Yang kedelapan ada demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan otonomi daerah merupakan kunci untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis di Indonesia. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir ke-10, demokrasi dengan berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memutuskan seluruh energinya bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Dan demokrasi ada dua macam. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi ini menetapkan kedudukan dalam legislatif lebih tinggi daripada eksekutif. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan yang kedua, ada demokrasi terpimpin.
Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966 setelah dikeluarkan Dekret Presiden 1959, Indonesia kembali ke UUD 1945. Sistem ini dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan yang besar di tangan Presiden Soekarno dengan tujuan mencapai stabilitas politik dan mempercepat pembangunan nasional. Dan selanjutnya ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila era reformasi. Dari beberapa jenis demokrasi yang diterapkan di Indonesia tersebut, demokrasi Indonesia tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai bukti bahwa demokrasi di Indonesia masih kokoh, sistem demokrasi ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol tentang demokrasi itu ada fungsinya sendiri. Jadi fungsi demokrasi sebuah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya sebagai sistem politik, demokrasi juga membawa berbagai fungsi penting bagi kelancaran dan kemajuan bangsa. Nah, berikut beberapa contohnya, yaitu melindungi hak asasi manusia atau HAM, kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1949 sampai 1959. Di Indonesia dikenal sebagai era demokrasi liberal, di mana sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Pada tahun ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi RIS. Pada tentang waktu ini, bentuk negara kita itu berubah dari kesatuan menjadi serikat, dari presidensial menjadi kuasi parlementer, dan juga RIS menjadi UUD sementara 1950. Dalam rentang waktu ini juga bentuk negaranya berubah kembali menjadi negara kesatuan dan juga menjadi sistemnya parlementer lagi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintah Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dari Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru Era baru dalam pemerintah yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden RI, era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi menjadi lebih demokratis. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang diterapkan pada reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Pada tahun 7 Juni 1999 dilakukan pemilihan umum yang demokratis. Pertama, pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan, puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Mungkin sekian dari video pembelajaran saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.